Karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindaraan beserta permaisurinya dibuang dari keindaraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi, selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai hamparan, sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istri itu semakin menjadi-jadi menangisnya. Kakanda, aku ingin makan mangga di taman raja. Nggak bisa, Adinda, kan kamu juga tahu kalau kita diusir raja. Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa memelam dan makan makanan yang lain. Ini bukan mangga di taman raja. Dengan hati yang kesal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelang. Kali ini saya yang mulia untuk istri hamba. Kamu ingin makan mangga kerajaan? Si miskin memohon-mohon hingga raja menyetujui, tapi sepertinya raja ada rencana jahat. Ketika si miskin mengambil mangga di batangnya, pembantu kerajaan melemparkan sarang lebah. Si miskin memandangi sarang lebah itu, lalu pembantu itu tertawa. Setelah mendapatkannya setangkai mangga, ia segera pulang. Istrinya disambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Sang istri memakannya dengan sangat gembira. Setelah genap bulan kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki, bernama Mara Karma, anak di dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat darata sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja, sampai kepada anak cucunya. Lalu diserahkan kepada orang tuanya. Dengan takdir Allah, berdirilah di situ sebuah kerajaan yang lengkap perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anak kedua, perempuan, bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memancurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indra Dewa di negeri Antabaranta. Tidak bisa dibiarkan.
Tunggu saja pembalasanku. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengungkap pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari raja, para ahli nujum dikatakan bahwa Marakarma dan Nilakesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tua. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedotkan hati para raja. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu, disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tak lama kemudian, sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Marakarma dan Nilakesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukul orang berkali-kali. Nilakesuma ditemukan oleh Raja Mangenderasari, putra mahkota dari Pangligam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.